Hai semuanya, selamat datang di channel Vizogar. Di video kali ini saya akan sharing pada kalian semua 5 teks editor terbaik edisi 2022 yang wajib kalian tahu, terutama bagi para programmer yang berpengalaman walaupun para programmer yang pemula. Sebelum itu, sekarang kita harus mengetahui nih, apa itu teks editor? Jika kalian seorang pemula, yang dimana hal yang utama yang harus kalian tentukan atau yang kalian lakukan sebelum kalian melangkah lebih jauh lagi untuk menjelajahi dunia web development ataupun pengembangan web. Jika kita membayangkan seorang desainer, dia harus memilih software dengan fitur yang lengkap. Gunanya apa? Gunanya nanti itu akan membantunya untuk menyajikan sebuah desain-desain yang menarik dan bagus supaya bisa memanjakan mata kalian dengan desain-desain apa yang dia buat. Nah, begitu juga dengan seorang web developer. Karena kalian harus membutuhkan sebuah software yang bernama text editor. Karena apa? Karena text editor itu akan memudahkan pekerjaan kalian dan juga menunjang pekerjaan kalian. Sehingga itu dapat membantu pekerjaan kalian membuat sebuah proyek dengan cepat dan dengan hasil yang memuaskan. Tapi bukan hanya seorang web developer aja yang membutuhkan sebuah kode editor ataupun text editor, seperti apps developer, mobile developer, ataupun developer lainnya yang juga membutuhkan sebuah kode editor ataupun text editor. Nah, ada banyak nih kode editor ataupun text editor yang dapat kalian pilih. Dari yang berbayar sampai yang gratis pun ada gitu ya. Nah, berikut ini aku kasih tahu text editor yang populer pada tahun ini yang bisa kalian pilih. Emacs buat pengguna Linux bisa kalian jadikan Emacs menjadi teks editor terbaik yang bisa kalian andalkan juga. Usia Emacs sendiri sudah cukup tua dari Vim. Software ini sudah ada sejak tahun 1975, ya cukup lama juga, yang diciptakan oleh Richard Stallman. Emacs tersebut sudah banyak mendukung berbagai bahasa pemrograman ataupun bahasa markup. Kalian juga bisa menggunakan Emacs untuk melakukan running, compiling, dan testing program yang sudah kalian buat. Salah satu fitur Emacs yang bernama Tram bisa memungkinkan kalian untuk mengedit file dari jarak jauh. Kalian juga bisa mengedit file tersebut dari komputer lain ke komputer lainnya, misalnya menggunakan SSH. Meskipun sebenarnya sudah lebih cukup untuk mendukung pekerjaan kalian sebagai web developer ataupun yang mau menjadi junior web developer. Namun masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh Emacs sendiri. Yang kita bahas itu yang pertama fitur unggulan Emacs. Mendukung berbagai banyak bahasa pemrograman ataupun bahasa markup lainnya seperti bahasa pemrograman yaitu JavaScript, Java, ataupun C++, CSS. Dan kalau bahasa markupnya mungkin ada XML, HTML, dan Max, ML, dan lain-lain. Multi-platform yang dapat kalian install di berbagai sistem operasi. Text editor Emacs itu juga banyak uniknya yang bisa juga kalian gunakan buat seperti project planner, calendar project, IR client, dan pembuat email dan berita. Dan juga mendukung ekstensi untuk menambah fungsionalitas yang digunakan oleh user biar user itu lebih nyaman memakai Emacs. Dan ada juga kelebihan yang dipunyai dari Emacs. Yang pertama tuh gratis. Yang keduanya itu open source. Yang terakhirnya itu bisa dikustomisasi atau kalian rubah-rubah gitu ya, atau lebih gampang digunakan lah gitu. Dan ada salah satu faktor yang bisa menjadi kelemahan Emacs itu sendiri yang wajib kalian tahu, yaitu tidak cocok untuk pengguna pemula. Misalnya kalian nggak tahu tentang dasar-dasar pemrograman ataupun kalian nggak ngerti cara memakai atau cara menggunakan Emacs dengan baik dan benar, kalian nggak paham gitu, jadi nggak cocok bagi para pemula. Itulah kelemahan dari Emacs.
Nah, Sublime Text ini sudah pasti masuk ya ke dalam kategori text editor terbaik yang mungkin kalian tahu dari YouTuber-YouTuber lain seperti Web Programming Empas ataupun Dea Afrizal, Kelas Terbuka, dan lain-lain ya. Karena software text editor ini kaya dengan fitur-fiturnya loh, yang dimana tampilannya itu keren atau dinamis gitu ya. Serta juga terkenal gitu di kalangan para developer yang handal maupun yang pemula. Nah, kalian juga bisa nih menggunakan Sublime Text Editor ini di tiga sistem operasi yaitu Windows, Macintosh, ataupun Linux. Namun ya dari ketiga sistem operasi itu kalian itu akan merasakan sebuah performa yang maksimal jika kalian menggunakan sistem operasi Linux. Ada juga tuh beberapa kelebihan dari Sublime Text yang seperti split mode, yang dimana kegunaan dari split mode itu untuk memudahkan para pengguna atau user atau kalian yang menggunakan Sublime Text itu ya, yang membuka sebuah kolom atau grid atau baris secara bersamaan. Kemudian ya ada juga tuh fiturnya yang bernama multi selection ya, yang dimana itu bisa membantu kalian untuk mengubah beberapa kode dalam baris ataupun kolom secara bersamaan. Nah, itulah kelebihan sedikit dari Sublime Text. Sayangnya ya, untuk menikmati seluruh fitur-fitur yang bagus di Sublime Text itu, kalian harus mengeluarkan sedikit biaya atau uang. Ya, sebesar $99 atau USD. Dan fitur gratis pun hanya bisa digunakan dalam waktu yang terbatas. Nah, ada pertanyaan nih. Fitur unggulannya apa sih, Bang? Apa itu fitur unggulannya? Nah, fitur unggulan Sublime Text itu yang pertama itu mendukung berbagai macam-macam bahasa pemrograman. Itu pun sama seperti Emacs yang kemarin, yang juga dimana dia bisa mendukung berbagai bahasa pemrograman. Yang kedua itu nama fiturnya itu multi selection yang kita bahas barusan, yang gunanya juga buat mengubah beberapa kode secara sekaligus atau secara bersamaan lah gitu. Nah, yang ketiga ini namanya lah split editing. Nah, split editing ini gunanya apa? Gunanya itu untuk memudahkan para pengguna menulis teks editor di layar lebar. Mungkin kalian menggunakan dua monitor atau tiga monitor. Yang pertama kalau untuk web developer itu ya monitor satu untuk HTML atau tulangnya atau CSS, satu lagi bahasa pemrograman yang mungkin para developer lain mungkin kegunaannya bermacam-macam. Dan yang terakhir itu namanya itu adalah distraction free mode. Itu kegunaannya sangat penting bagi kalian ya, dimana kalian itu menulis kode tanpa diganggu atau untuk menggunakan kode tanpa gangguan gitu guys. Nah, mungkin ada pertanyaan nih kalian nih. Mungkin kalian bertanya ya, mungkin tadi kita bahas seputar fitur unggulan. Mungkin ada yang terlintas dari pikiran kalian, Bang, apa sih kelebihan dari Sublime Text selain fitur unggulannya gitu. Mungkin kalian menganggap fitur unggulannya itu sama dengan kelebihan, tapi fitur unggulan ini berbeda dengan kelebihan ya. Ada beberapa fitur kelebihan Sublime Text. Yang pertama itu awam ya, mungkin udah rawan kita dengar, yaitu mudah digunakan atau cocok bagi pemula. Berbeda dengan Emacs. Kalau Emacs tidak cocok bagi pemula karena itu harus ngerti dulu bagi para programmer yang udah tahu dasarnya. Nah, yang kedua ini kelebihannya itu ya sangat ringan ataupun bisa dibilang tidak memberatkan bagi user atau pengguna laptop atau PC-nya yang berspesifikasi rendah gitu. Walaupun kalian punya RAM 1 GB ataupun RAM 2 GB pun kalian mesti bisa menggunakan Sublime Text Editor ini. Nah, yang ketiga ini desain antarmuka pada tampilannya itu sangat bagus gitu ya, sangat terlihat bersih tuh keren gitu. Biar itu nggak membosankan juga buat kalian yang ingin bikin program gitu ya. Enak gitu untuk lihat. Nah, ada juga nih fitur pencariannya itu sangat cepat gitu ya. Mungkin kalian ingin mencari sebuah file-file yang terselip sangat jauh. Jadi kalian tinggal menggunakan fitur pencariannya doang. Nah, itu langsung ketemu ya. Nah, kelebihan terakhir dari Sublime Text itu bisa kalian install di berbagai mungkin tadi ya sistem operasi
Windows, Macintosh, atau Linux gitu ya. Mungkin tadi kita udah bahas juga di pembahasan awal-awal Sublime Text. Di balik tadi kita bahas ada fitur unggulan, ada kelebihan Sublime Text, ada juga tadi beberapa kita bahas di awal adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki Sublime Text. Mungkin saja kita tahu sedikit apa sih kekurangan dari Sublime Text itu. Nah, untuk kekurangannya itu yang cuma satu tadi aja ya. Jika kalian ingin menggunakan fitur-fitur Sublime Text yang menurut kalian bagus gitu ya, kalian haruslah menggunakan versi berbayarnya gitu. Kalian tahu kan harganya tadi berapa? Harganya sekitaran $99 gitu ya. Nah, jika pun kalian pakai versi gratisnya pun, itu pun jangkauannya terbatas gitu. Vim ini sudah ada sejak tahun 1991 sama terbitnya dengan JavaScript. Vim juga menjadi salah satu text editor tertua yang masih banyak digunakan oleh para developer sampai saat ini. Karena Vim itu sendiri juga populer ya di kalangan para developer. Dikarenakan juga Vim itu bisa kalian kustomisasikan oleh para developer atau kalian sendiri, dan kalian juga bisa menggunakan Vim secara gratis loh. Vim itu juga sama seperti text editor lainnya, yang dimana text editor lainnya itu juga mendukung berbagai macam pemrograman, dan Vim pun juga sama seperti text editor lainnya, yang dimana juga mendukung berbagai macam bahasa pemrograman maupun bahasa markup. Nah, Vim ini juga bisa loh memudahkan kalian memperbaiki masalah-masalah kalian yang kalian buat dalam program-program kalian sendiri. Kemudian, jika ditanya soal kecepatan, nah, Vim ini yang menjadi salah satu text editor yang ringan dan dapat kalian andalkan dalam hal kecepatan. Namun ya, bagi kalian yang baru belajar programming, kalian itu akan menemukan kesulitan dari Vim karena ada fitur set yang kurang familiar dari text editor lainnya. Sekarang kita masuk dulu ke fitur unggulan text editor Vim. Yang pertama itu mendukung semua bahasa pemrograman yang kita bahas sebelumnya seperti JavaScript, CSS, atau C# dan lain-lain gitu. Yang keduanya itu cocok untuk refactoring, yang dimana refactoring itu untuk penulisan ulang kode, yang dimana menghasilkan kode yang lebih baik lagi. Jika kalian menuliskan kode per barisnya itu berserakan, jadi dia akan menyusun kode-kode yang kalian bikin. Mendukung semua pintasan keyboard yang mungkin nggak ada di text editor lain. Dan kita masuk nih di bagian kelebihan yang ada di Vim. Mungkin kita tahu tadi ada fitur unggulannya, sekarang kita masuk ke kelebihan dari Vim. Yang pertama itu mudah kita kustomisasikan. Sepertinya mungkin kita ngatur temanya, kita ngatur warna tulisannya, warna-warna kodenya, seperti apa yang kita mau. Itu mudah dikustomisasikan. Mungkin sama ya dengan text editor lainnya. Mungkin kelebihan dari yang pertama ini mungkin familiar juga di text editor lainnya. Nah, kelebihan yang kedua dari Vim ini adanya dukungan eksistensi yang dapat membuat Vim menjadi IDE yang lengkap gitu. Mungkin kalian bisa melihat dari text editor NetBeans. Nah, di situ kalian akan pelajari apa itu IDE dan gimana sih fitur-fiturnya dari NetBeans. Mungkin agak sama dengan si Vim ini. Kelebihan yang ketiga dari Vim ini, kita tahu bahwa setiap text editor ini dapat dukungan dari berbagai sistem operasi. Mungkin kita tahu bahwa Vim ini sudah lama, mungkin saja Vim ini dapat dioperasikan di sistem operasi Android maupun iOS maupun di smartphone kita. Dan terakhir kita masuk juga di fase kekurangan yang ada dari Vim, yang dimana ya kekurangan dari Vim ini dikarenakan sulit dipelajari bagi para pemula karena software ini berbasis command line ataupun terminal. Mungkin kalian harus tahu bahwa Notepad++ ini juga termasuk salah satu text editor terbaik yang masih banyak digunakan para web pengembang ataupun web development yang ada di dunia ini. Karena Notepad++ itu salah satu text editor yang sumber terbuka ataupun open source dan ditulis dalam bahasa C++. Dan didasarkan juga dengan sebuah komponen pengeditan yang dinamakan dengan Scintilla atau sedikit dalam bahasa Indonesianya. Jika dibandingkan dengan Visual Studio Code, Notepad++ ini jauh lebih ringan saat digunakan buat kalian yang suka
Ngoding. Kelebihan lainnya dimiliki dari Node++ ini, yaitu memiliki sebuah pengaturan-pengaturan yang mudah kalian pahami gitu. Tidak sesulit dari Vim. Bagi kalian yang memiliki sebuah program-program yang kompleks, ada juga fitur dari Notepad++ yang mungkin saja menjadi kekurangan yang wajib kalian pertimbangkan lagi. Yang pertama kali kita masuk dulu ke dalam fitur unggulan dari Notepad++. Yang pertama itu sangat familiar ya bagi kita semua, yaitu mendukung berbagai bahasa pemrograman. Dan sebelumnya lagi kita juga membahas text editor lainnya yang dimana juga mendukung berbagai macam-macam bahasa pemrograman dari Emacs, Sublime Text, Vim sampai Notepad++ juga mendukung berbagai macam-macam bahasa pemrograman. Yang keduanya itu ada namanya fiturnya adalah code folding gitu ya, yang dimana itu menyembunyikan blok dari kode yang kalian bikin biar rapi dan bersih gitu ya, biar nggak berantakan, biarpun nggak numpuk-numpuk jika kalian bikin sebuah program. Yang ketiganya ini mampu membuka banyak file di dalam Notepad++ ini. Kalau aku ya membayangkan kalau aku pakai Visual Studio Code itu, kalau udah buka 5 file aja itu udah nge-lag sumpah. Tapi mungkin kalian mencoba di Notepad+ ini, dia mampu membuka banyak file, mungkin ada 12 file, 20 file yang kalian buka secara bersamaan, mungkin saja bisa gitu ya, tanpa nge-lag gitu. Itu udah aku. Dan kita masuk ke fitur kelebihan-kelebihan yang ada di Notepad++ ini. Kelebihan pertama dari di si Notepad++ ini yaitu open source dan gratis gitu. Kalian tahu tadi kan kita bahas bahwa text editor Notepad++ ini dibikin dari sumber terbuka yang ditulis dalam bahasa C++. Sumber terbuka di sini maksudnya itu ialah open source. Nah, maka kelebihan pertama dari si Notepad++ ini adalah open source. Lalu udah open source gratis lagi ya kan. Nah, kelebihan yang keduanya itu text editornya ini canggih gitu ya. Semakin canggihnya itu mungkin semakin canggih semakin susah, tapi ini semakin canggih dia semakin mudah kita gunakan gitu ya. Yang ketiganya ini ada dukungan plugin yang juga menambahkan fungsi-fungsi untuk memudahkan kalian dalam membuat sebuah program. Jadi kalian nggak bingung lagi memilih apa. Jadi udah ada plugin-pluginnya yang menyediakan berbagai fitur-fitur buat kalian. Biar gampang lagi kalian bikin sebuah programnya. Dan yang terakhir kita masuk juga ke fitur kekurangan-kekurangan yang ada di Notepad++ ini. Yang mungkin kita harus tahu ya apa aja fitur kekurangan dari Notepad++ ini. Yang pertama itu kurang cocok bagi para pengguna atau para programmer yang ingin mempunyai fungsionalitas yang sangat luas gitu. Atau maksudnya itu ingin membuat sebuah program yang canggih gitu, tapi tidak bisa kalian gunakan di Notepad++ ini. Ada juga text editor lainnya yang mungkin lebih canggih lagi dari Notepad++ ini. Dan kekurangan yang keduanya ini hanya tersedia di platform Windows, jadi nggak tersedia di Linux, Mac OS, apapun yang lain-lain. Hanya tersedia di Windows. Itu kekurangannya. Jadi bagi kalian yang menggunakan Mac OS, nggak ada. Linux juga nggak ada. Gitu. Jadi kita tahu bahwa Visual Studio Code ini adalah text editor yang dibikin sama Microsoft. Kalian juga bisa nih menggunakan VS Code ini atau Visual Studio Code ini berbagai sistem operasi kayak Linux, Windows hingga macOS gitu ya. Nah, sama seperti text editor lainnya yang sangat familiar itu ya. Visual Studio Code ini juga mendukung berbagai macam-macam bahasa pemrograman. Nilai plus yang ada di Visual Studio Code ini dikarenakan adanya dukungan ekstensi yang sangat melimpah. Mungkin kalian tahu apa itu ekstensi. Jadi aku nggak usah capek-capek jelasin lagi ya. Dengan kalian menginstal ekstensinya yang ada di dalam Visual Studio Code, kalian dapat menambah-nambahkan bahasa pemrograman yang baru, mengganti-mengganti tema yang ada di Visual Studio Code, ataupun mengganti warna color, dan hal-hal lainnya yang banyak kalian inginkan gitu ya. Dan kita masuk dalam fitur unggulan yang ada di Visual Studio Code ini. Yang pertama itu ada fitur unggulan yang sangat familiar bagi kita semua, tapi agak beda ya. Visual Studio Code ini mendukung berbagai macam-macam bahasa pemrograman yang luas yang belum bisa
dikuasai oleh text editor lain gitu. Yang kedua, fitur unggulannya itu namanya Mode Zen, atau untuk menghapus semua menu-menu ataupun elemen-elemen yang tidak Anda butuhkan dalam membuat sebuah program. Yang ketiga namanya adalah Installing Sense ataupun highlighting dan auto complete. Yang keempat, fitur unggulan dari Visual Studio Code ini, Build It Git, atau membuat relasi sesama pengguna Git antar VS Code. Sekarang kita membahas kelebihan yang ada di Visual Studio Code, yang dimana tadi kita masih membahas fitur unggulan apa saja yang ada di Visual Studio Code. Yang pertama itu, kelebihannya itu gratis ya, habis itu gratis, open source, dan sekarang masih bisa dikembangkan untuk lebih baiknya gitu. Yang kedua, kelebihan dari VS Code ini itu multi-platform atau mendukung berbagai di sistem operasi, kayak Windows, Linux, ataupun Mac OS. Kelebihan yang ketiga itu dapat kalian sesuaikan gitu ya, dikarenakan kalian tadi bisa menginstal ekstensi yang sangat melimpah itu. Yang keempat, kelebihannya ini, kalian bisa langsung mendebug sebuah kode di text editornya itu loh. Wah, keren kan? Nah, kelebihan yang kelima ini dapat digunakan oleh para pemula yang baru belajar sebuah pemrograman ataupun orang yang mau belajar pemrograman dari nol, maupun bisa juga digunakan oleh para pengembang yang sudah berpengalaman. Nah, yang terakhir tadi kita sudah bahas fitur unggulan dari Visual Studio Code dan kelebihan dari Visual Studio Code, dan kita membahas yang terakhir yaitu kekurangan yang ada di Visual Studio Code ini. Apa aja kekurangannya? Untuk kekurangan dari Visual Studio Code ini hanya ada salah satu kekurangan yang ada dalam Visual Studio Code. Mungkin bukan karena fiturnya ataupun segala macam, tetapi kurang tangkasnya atau kurang kuatnya Visual Studio Code ini memberikan dukungan terbaiknya kepada spek PC, laptop, ataupun komputer yang rendah gitu. Jadi kalian bisa mengoptimalkan PC atau komputer ataupun laptop kalian dalam RAM 2GB ataupun 4GB dan versi-versi terbaru yang ada di laptop ataupun komputer kalian. Nah, teman-teman semua, itulah text editor atau beberapa text editor yang populer pada tahun 2022 versi survei yang aku cari sendiri dari berita, media, ataupun media sosial lainnya. Nah, aku ada sedikit pesan buat kalian semua dalam memilih sebuah text editor yang terbaik. Tentunya akan membantu pekerjaan kalian dalam mengerjakan sebuah proyek. Hal kayak gitu, adanya sebuah keberagaman dari jenis fitur, serta adanya dukungan lainnya. Jadi, jika kalian baru belajar gitu ya, baru belajar ataupun pemula, pilihlah salah satu text editor terbaik dengan fiturnya yang memadai buat kalian. Serta text editor tersebut bisa mendukung kalian mengoperasikannya di perangkat ataupun laptop dan PC yang kalian miliki. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat. Apabila ada kekurangan, aku minta maaf. Dan yang terakhir, salam teknologi.